Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adi Prasetyo. Di video sebelumnya, saya sudah membahas tentang CSS dasar yang kemarin sudah saya bahas. Di video kali ini, saya akan membahas tentang tag div dan elemen kelas. Mengapa saya membahas kedua elemen tersebut? Karena menurut saya kedua elemen tersebut sangatlah penting dalam membuat sebuah website. Jika kita ingin membuat sebuah website, pasti kita akan menggunakan tag div dan elemen kelas. Gak mungkin tidak ya, pasti kita akan menggunakan. Karena kedua elemen tersebut sangatlah penting. Oke, tanpa lama-lama kita masuk saja ke dalam aplikasi Sublime Text-nya. Kita masuk. Oke, pertama-tama yang saya lakukan adalah membuat file baru dulu ya. New file, terus kita save. Terus saya kasih div dan class.html. Kita simpan, kita save. Kita buat ininya. Oke, setelah sudah, di sini pertama-tama yang akan saya bahas ialah elemen kelas. Kelas selector mungkin menjadi selektor yang paling sering digunakan di dalam CSS. Selektor ini akan mencari setiap tag HTML yang memiliki atribut kelas dengan nama yang sama. Untuk menulis kelas selektor diawali dengan tanda titik. Nanti ya di CSS-nya diawali dengan tanda titik. Selanjutnya, cara menulis elemen kelas. Nah, cara menulis elemen kelas sebagai contoh, agar sebuah paragraf bisa diakses dengan kelas selektor, saya harus menambahkan atribut kelas pada tag P seperti contoh berikut. Di sini nih contohnya ya, saya membuat teks paragraf ya. Sini katanya saya kasih kata asal aja ya. 15. Oke, kalau sudah, cara menulis elemen kelasnya, kita menulisnya di awal pembukaan tagnya ya, di awal pembukaan tag. Ini kan awal pembukaan tag, berarti di sini, di dalam sini. Cara menulis elemen kelasnya. Sini saya tulis elemen kelasnya, kalian tulis saja kelas sama dengan, jangan lupa tanda petiknya ya, tanda petik. Nah, tanda petik itu. Di sini saya ingin menulis nama sukses, nama elemen kelasnya ya. Saya kasih nama sukses. Nama dari atribut kelas ini bisa diubah sesuka hati kalian. Jadi terserah kalian ya, ingin menamakan selektor kelasnya dengan nama apapun. Jadi kalian terserah kalian mau ngasih namanya apapun elemen kelasnya. Disesuaikan saja dengan kebutuhannya. Di sini saya menamakan nama selektor dengan nama elemen kelasnya dengan nama sukses ini ya namanya. Untuk mengakses selektornya dengan CSS kita bisa menggunakan kode berikut. Pertama-tama kita tulis dulu ya tag style di sini nih, di dalam tag heading yang kemarin sudah saya bahas. Cara menulis CSS, kita kasih style, lalu tekan tab. Nah, baru di sini kita menulis kode CSS-nya. Di sini saya ingin mengakses elemen kelasnya. Saya tulis sukses. Color. Saya kasih nama green. Oke, setelah itu sudah ya. Perhatikan penambahan tanda titik di sini pada kata sukses sini. Perhatikan di sebelum kata sukses ini saya menambahkan titik nih ya.
Inilah yang dinamakan bahwa saya ingin mencari sebuah atau beberapa tag HTML yang memiliki atribut kelas yang bernama sukses. Jadi kalau kalian tag HTML kalian ada yang namanya elemen class, berarti kalian menulis di dalam kode CSS-nya harus nambahin titik terus nama elemen kelasnya itu, bukan tag-tagnya ini ya, bukan tag ini lagi. Kalian harus menambahkan titik lalu namanya sukses sesuai nama di sininya, nama elemen kelasnya untuk mengakses ke CSS-nya. Oke, kalian sudah mengerti ya bagaimana menulis elemen kelas ya, elemen kelas seperti ini udah gampang, tinggal nulis di sini aja elemen kelasnya. Nah, elemen kelas ini akan sangat membantu untuk membedakan tag berjumlah lebih dari satu. Maksudnya gimana di sini nih? Misalnya saya hapus dulu ya. Saya hapus. Jika saya membuat sebuah website, misalnya saya ingin membuat sebuah website, terus di dalamnya website tersebut saya menulis 3 buah paragraf. Ini saya hapus dulu deh. Misalnya saya ingin membuat website, di dalamnya ada 3 paragraf. Paragraf 1 kita kasih ngasal aja isinya. Terus paragraf 2 saya ngasal juga. Terus paragraf 3 ngasal juga. Nah, oke, setelah sudah kita lihat dulu ya hasilnya. Kita save, lalu kita klik kanan, open in browser. Kita tunggu bentar. Nah, maka hasilnya seperti ini ya. Paragrafnya belum ada yang terdesain. Nih, masih tag seperti tag HTML biasa doang, belum ada yang saya desain. Selanjutnya, saya ingin mendesain 3 paragraf tersebut seperti ini. Misalnya, saya ingin nulis paragraf P. Terus saya font family ke Calibri, font family Calibri. Terus saya ganti warnanya like sky blue. Oke, kita save dulu. Lalu kita lihat hasilnya. Kita refresh ya. Maka hasilnya 3 paragraf tersebut berubah. Font family-nya menjadi Calibri dan warnanya menjadi like sky blue atau biru muda ya. Biru awan. Kan sebelumnya warnanya hitam. Nah, lalu bagaimana jika saya ingin mengubah untuk paragraf 2 saja? Di sini yang ingin saya rubah cuman paragraf 2. Paragraf 1-nya enggak ya. Paragraf 1 sama paragraf 3-nya enggak. Gimana ya caranya? Disitulah fungsi elemen kelas sangat berguna. Di sini saya akan menambahkan elemen kelas pada setiap paragraf. Nih, sini saya akan menambahkan elemen kelas pada setiap paragraf. Saya kelas. Nah, di sini saya kasih nama misalnya paragraf 1. Saya kasih nama par 1 deh. Paragraf 1. Nah, yang paragraf 2 saya kasih namanya kelas kelas sama dengan par 2. Nah, yang ketiga saya kasih juga elemen kelasnya kelas sama dengan paragraf 3 par 3. Oke, setelah sudah semua paragraf sudah saya kasih elemen kelas dan sudah saya beri nama.
maka selektor P di sini sudah tidak berfungsi lagi, sudah tidak berarti. Jadi selektornya di sini sudah memakai nama dari elemen kelas ini. Nah, tadinya kan saya ingin mendesain paragraf 2 doang nih yang ingin saya desain. Paragraf 3-nya ketiga enggak. Maka selektor yang saya masukkan di sini nama dari elemen dari kelas elemen paragraf 2 nih, namanya yang ini. Kan saya ingin mengubah paragraf 2 doang kan. Jadi namanya yang saya masukkan selektornya yang ini doang. Di sini namanya ialah par 2. Saya ganti selektornya menjadi par jangan lupa ya, sebelum kalian menulis nama elemen kelas, kalian harus tambahin titik dulu sebelum namanya. Tambahin titik baru kasih nama elemen kelas ya. Sini elemen namanya par 2. Lalu kita save. Kita harus menambahkan titik dulu di sini. Titik tadi ya sudah saya bilang. Lalu kita save, lalu kita lihat hasilnya. Kita refresh. Maka yang terdesain di sini hanyalah paragraf 2 doang nih yang saya desain. Paragraf 3 enggak, yang terdesain cuma paragraf 2 doang ini. Lalu gimana misalnya saya ingin menuliskan paragraf 1 doang yang saya desain? Ya caranya gampang saja, caranya seperti tadi. Kalian hapus dulu selektornya, tinggal kalian ubah aja selektornya. Berarti saya kasih selektornya di sini adalah par 1 ya, paragraf 1. Kita tulis selektornya. Jangan lupa kita tambahin titik dulu, titik. Baru nama elemen kelas ya. Nama elemen kelasnya adalah par 1. Kan paragraf 1 yang ingin saya rubah. Kita save. Lalu kita refresh, maka hasilnya elemen satunya yang cuma elemen 1 ya yang terdesain. Lalu gimana kalau elemen 3? Ya caranya seperti tadi, ikutin aja seperti tadi. Begitulah fungsi elemen kelas ya, bisa sangat berguna dalam mendesain sebuah website kita dalam CSS nanti. Oke lah, selanjutnya yang ingin saya bahas adalah tag div ya. Tag div. Oke, selanjutnya yang saya ingin bahas ialah tag div. Sudah menjadi standar umum di kalangan web designer untuk menggunakan tag div sebagai kerangka layout. Tag div adalah tag HTML yang tidak bermakna. Tag HTML yang tidak bermakna. Atau sebagai generic tag. Maksudnya, jika tag maksudnya kan misal kita membuat tag P atau H2 dipakai untuk tag P atau H2, pasti tag P dan H2 itu dipakai untuk membuat paragraf atau membuat header. Nah, maka tag div tidak mempunyai makna apa-apa. Nah, tag div ini sangat berguna untuk mengelompokkan tag-tag yang ada di HTML. Untuk mengelompokkan tag-tag yang ada di HTML. Dalam sebuah website, pasti kita akan nanti ada yang namanya header, terus lalu isi kontennya, terus footernya, dan lain-lain. Nah, tag div ini berfungsi untuk mengelompokkan tag-tag tersebut. Contohnya seperti ini. Di sini kan saya sudah membuat 3 buah tag div ya, yaitu tag div dengan nama header. Di sini yang di dalamnya terdiri dari judul bertulisan website saya. Terus selanjutnya adalah tag div dengan nama konten, maksudnya isi dari
apa halaman website tersebut ya. Di sini terdapat 2 buah paragraf. Selanjutnya adalah tag div dengan nama footer. Terdiri dari H3 yang di dalamnya ada H3. Pertama-tama kita save dulu, lalu kita open in browser. Klik kanan open in browser. Nah, hasilnya seperti ini ya, masih belum ada desainnya. Di sini saya ingin mendesain misalnya tulisan judulnya ya. Berarti di sini namanya header. Terus saya kasih background color sama dengan background color itu misalnya green. Salah. Nah, terus isi kontennya ini ya, div dengan nama kelas contain. Paragrafnya saya kasih misalnya backgroundnya contain background blue. Salah, background color blue. Nah, terus footernya di sini saya ingin kasih backgroundnya di footer, kasih backgroundnya apa? Orange. Nah, setelah sudah saya save dulu ya. Kita save. Lalu kita refresh lagi. Salah, aduh, salah, maaf ya, salah. Di sini saya lupa kasih properti background dulu. Background color kasih orange. Kita save. Kita refresh lagi. Nah, maka masing-masing div tersebut mempunyai background yang berbeda. Seperti itu ya fungsi div untuk mengelompokkan tag-tag yang ada di HTML. Oke, sampai di sini aja ya video kali ini. Jangan lupa di like dan di subscribe. Sampai jumpa.